Surat An-Nahl itu surat ke-16. Ingat ya Pak, 16 ayat 125. Allah mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ada perintah dari Allah untuk ud'u. Ini perintah bukan untuk nabi saja, ini perintah bukan untuk sahabat saja, tapi perintah ini semua untuk orang-orang mukmin yang membaca ayat ini dan yang telah mendengar ayat ini di surat An-Nahl ayat 125. Ud'u dari kata da'a yad'u, artinya apa? Dakwah. Berdakwahlah atau serulah. Makanya mohon maaf sebelum kita melanjutkan ayat ini, secara etimologi da'a yad'u menjadi dakwah, bisa jadi da'a yad'u menjadi doa. Apa artinya doa? Lebih baik diartikan menyeru Allah untuk menghadirkan sebuah keyakinan apa yang akan kita lakukan. Karena ternyata kalau diartikan meminta, bukankah semuanya sudah Allah gelar? Bukankah semuanya sudah Allah berikan? Tinggal engkau ambil. Mana yang akan kita ambil? Apakah yang akan kita ambil kebaikan atau keburukan? Apakah yang kita ambil surga atau neraka? Dalam kacamata syar'i ini, demi Allah, surga dan neraka bukan takdir, tapi surga dan neraka adalah pilihan. Mohon maaf, dari kacamata syar'i. Padahal kalau kita telusuri dan kita ilmiahkan, sebetulnya takdir itu sendiri adalah sesuatu yang habit, tidak pernah keluar dari sistem agama Allah. Itu takdir. Contoh Pak, contoh ya. Jika di genggaman saya ini ada 5 kelereng, merah, kuning, biru, hijau, putih. Pak, 5 kelereng ini saya taburkan di atas lantai. Prak. Bapak mau tahu enggak yang kuning lari kemana? Yang hijau lari kemana? Yang biru lari kemana? Tahu tidak? Enggak tahu. Kenapa enggak tahu? Karena semua kehendak Allah. Contoh, yang kuning larinya ke timur. Maka pertanyaannya, apakah yang menyebabkan kelereng yang kuning lari ke timur? Jawabnya tak. Sudah selesai? Takdir saja? Belum. Karena ternyata Allah memberikan syariat, Allah memberikan penyebab kenapa kelereng yang kuning lari ke timur. Banyak penyebabnya. Mungkin saja kelereng yang kuning di sebelah timur ketika di tangan saya. Pertama. Kedua, mungkin saja kelereng yang kuning ada benjolan di sebelah barat sehingga larinya ke timur. Ketiga, kemungkinan lantai yang diinjak oleh kelereng kuning itu lari ke miring ke timur. Kemungkinan kelereng yang kuning di sebelah baratnya atau di sebelah arah lainnya ada hal-hal yang membuat dia tidak menggelinding ke sana, disebabkan ada debu, ada benda dan lain sebagainya. Subhanallah. Takdir ternyata penuh dengan proses. Subhanallah.
Bapak Ibu sekalian, dari situ kita memahami bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala semua sudah menggelar untuk kita semua. Apakah surga yang kita ambil, apakah neraka yang kita ambil, itu tergantung kita semua. Pembahasan takdir kita tunda terlebih dahulu, memang ini harus dikaji secara khusus ya. Namun akan kita lanjutkan bahwa pokok bahasan kita surat Al-Nahl ayat 125 itu adalah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia. Ud'u artinya apa? Seru, dakwah. Demi Allah Bapak hadirin sekalian, jika Nabiullah Musa alaihi salam punya tongkat, hari ini kita punya argumen. Bicaralah. Kepada siapa aku harus bicara? Kepada istri. Pak, kira-kira apa yang akan kita bicarakan di hadapan istri kita? Banyak. Yang dimana pembicaraan kita mengarahkan istri kita ke surga, mengarahkan anak-anak kita ke surga, mengarahkan masyarakat kita menuju surga Allah, menuju jiwa yang tenang, menuju jiwa yang tentram. Karena apa? Karena tidak ada Islam melainkan Islam adalah suatu jalan yang akan menghantarkan kita menuju ketenangan dan ketentraman di dunia ini sampai ke akhirat nanti kita dalam keadaan tenang dan tentram. Itu intinya Islam. Hari ini ada yang masih resah. Hari ini ada yang masih gelisah. Hari ini ada yang masih khawatir. Demi Allah, tidak ada orang yang gelisah, tidak ada orang yang khawatir, tidak ada orang yang resah masuk surga. Tidak ada. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Yang diseru oleh Allah ke surga adalah jiwa yang tenang. Alhamdulillah ya Pak, kita sudah tenang. Kenapa? Karena kita punya Allah. Karena kita tidak terikat dengan dunia. Karena kita tidak terikat dengan nafsu. Makanya ini masih di bulan Agustus apa September? Oh September, gak apa-apa lah ya. Di 17 Agustus ada kepalan tangan, kemudian kita teriak merdeka, begitu ya. Yang berharap mudah-mudahan bagi umat Islam khususnya, merdeka bukan hanya sebatas terbebasnya dari kaum kolonialis, tapi merdeka adalah mereka-mereka yang terbebas dari cengkraman hawa nafsu, mereka-mereka yang terbebas dari keinginan yang membabi buta, mereka-mereka yang terbebas dari penjajahan setan, mereka-mereka yang terbebas dari penghambaan terhadap materi dan penghambaan terhadap makhluk lainnya. Hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ketenangan, itulah ketentraman. Karena kita yakin sebagai umat Islam, kemerdekaan bukan hanya sebatas kita terbebas dari kaum kolonialis, tapi memang harus terbebas dari segala macam yang mengganggu diri kita. Pak Ibu, mumpung masih bernafas, mumpung kita masih bisa hidup, bebaskan diri kita dari cengkraman penjajahan selain Allah. Karena orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang hanya siap dijajah oleh Engkau saja ya Allah. Ustadz, emang istri bisa menjajah
banget. Pernah nggak dapat Ustadz, pernah nggak dapat share di WA gitu? Laki-laki Pak Haji waktu bujangan gagah kayak buaya, kayak buaya. Pas sudah nikah sama Bu Haji jadi cicak. Cicak ini. Bu Haji waktu dulu perawan malu-malu kayak kucing. Malu dia kayak kucing. Pas sudah nikah sama Pak Haji jadi harimau. Astaga. Jadi saya ingin menyodorkan kisah yang luar biasa, yang demi Allah kisah ini meluluh lantahkan kesombongan dan keegoan kita. Ketika putrinda tercinta Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pulang kepada Rasul tanpa dibarengi dengan suami tercinta Ali bin Abi Thalib. Fatimah Az-Zahra menuntun Hasan dan Husain. Pak mau nanya dulu, kalau Hasan dan Husain yang kakaknya siapa? Hasan apa Husain? Hasan lah pasti, karena Husain itu artinya Hasan kecil. Jundi tentara, kalau tentara kecil Junaid. Jadi Pak Junaid itu bagus banget, tentara walaupun kecil. Sa'bun, rakyat. Su'aib artinya rakyat kecil. Umar waktu gedenya, waktu kecilnya dipanggil Umair. Anas bin Malik dulu waktu kecilnya dipanggil Unais oleh Rasulullah SAW. Fatimah Az-Zahra menuntun Hasan Husain, lalu matanya lembab dan pulang ke Rasulullah SAW tanpa dibarengi oleh Ali sebagaimana biasanya. Pak, ada dua naluri yang berperang di pribadi Rasul. Yang pertama naluri keayahannya, dan yang kedua adalah naluri kerasulannya. Naluri keayahannya bicara, "Duh Fatimah, ada apa? Kenapa engkau menangis? Kenapa engkau datang ke ayahmu tanpa suamimu?" Naluri keayahannya. Ayah yang mana? Yang tidak sedih melihat putrinya, anak perempuannya nuntun cucu kita lalu tanpa dengan suaminya sambil menangis. Tapi ternyata yang ditonjolkan bukan naluri keayahannya, tapi yang ditonjolkan adalah naluri kerasulannya. Apa yang diteriakan oleh Rasulullah SAW melihat Fatimah datang tanpa suami dan matanya lembab habis menangis? Pertama yang dipertanyakan, "Fatimah, apakah engkau datang ke rumah ayahmu tanpa suamimu?" "Iya ayah." "Fatimah, apakah engkau pulang ke rumahmu tanpa ridho suamimu?" "Iya ayah, karena aku bertengkar." Apa kata Rasul? "Fatimah, demi Allah, sesungguhnya jika engkau mati sekarang, aku tidak akan pernah menyolatkan jenazahmu." Allah, segitunya aturan Islam, segitunya Bu. Bertindak tidak ridho suami, jangan pernah akan mendapatkan ridho Allah, tidak pernah. Terus, Bu, Ibu kok diam aja? Diam mengantuk apa? Diam ngerti? Apa diam nggak mau tahu? Enggak ya. Demi Allah, sebelum kita bisa sujud kepada Allah salat 5 waktu, sebelum ajaran-ajaran yang lainnya habit kita laksanakan,
terlebih dahulu rubahlah mentalitas. Bagaimana seorang istri harus bersikap kepada suami. Demi Allah, ajaran pokok ini. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pak, istri kita sudah taat belum sama kita? Belum. Yang salah siapa? Bu, yang salah siapa? Yang salah ya bapak. Yang salah bapak. Kenapa dulu kita nikah bukan atas nama Allah, tapi nikah atas nama syahwat? Kenapa dulu kita menikah atas nama manusia? Karena kita tidak mau dibilang bujang bulu. Kenapa dulu kita menikah bukan atas nama Allah, tapi atas nama status? Maka wajar sampai hari ini kita hanya bertugas untuk memberi dia makan, memberi dia rumah, memberi dia sarana dan fasilitas hidup. Tidak pernah bertanya kepada istri kita, "Mama, mari ke surga Allah." Demi Allah, nggak pernah. Ya. Ibu, anak-anakku berdirilah di belakangku. Mau kemana ya? Mau ke surga Allah. Kalau orang sudah seperti itu, mau kaya, mau miskin, la ubali, nggak peduli. Mau pintar, mau bodoh, la ubali, nggak peduli. Mau punya jabatan, mau rakyat biasa, aku nggak peduli. Yang jelas kalau sudah punya niat, habit, kuat, istiqomah, ingin ke surga Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang menginginkan surga, barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalanku, kata Allah, aku bantu, kata Allah, aku beri jalannya. Subhanallah. Wa ashiruhunna. Inti ini, inti asyara yu'ashiru mu'asyarah berasal dari kata apa? Asyaratun. Apa asyaratun? 10. Ini boleh ya diulang, karena tidak ada kalimat yang baik yang membosankan, malah menjadi tadhkirah atau peringatan. Apa asyaratun? 10. Apa 10? Angka yang unik. Kenapa unik? Hasil penjumlahan dua angka yang berbeda tetapi diawali dengan huruf yang sama. Ini sih mohon maaf ya, bukan dalil. Ini hanya sekedar filosofis saja ya, pelajaran kecil, tapi memang besar hikmahnya. Yang pertama, kalau 10 adalah hasil penjumlahan antara dua angka yang berbeda tetapi diawali dengan huruf yang sama, benar. 1 pakai S ditambah 9, 2 pakai D ditambah 3 tambah 7, 4 tambah 6, yang pada akhirnya 5 tambah 5. Apa pelajarannya? Boleh kita berbeda, karena latar belakang pendidikan kita kan berbeda. Apalagi bapak dan ibu sangat berbeda. Yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Bapak ibu, demi Allah, tidak mudah menyatukan dua makhluk yang berbeda jika tanpa kehadiran Allah di dalamnya. Demi Allah. Pendidikan berbeda, latar belakang berbeda, mazhab berbeda, pesantren berbeda. Wajar kalau beda. Nih lambang
yang menjadi prasasti monumentalis Al-Muhajirin, mampu menyatukan siapapun yang ada di dalamnya menjadi satu. Kenapa? Walaupun berbeda. Kenapa? Karena diawali huruf yang sama. Apa huruf yang sama? Jangan karena apa-apa, tapi hanya satu yang menjadi alasan kita hidup, hanya satu yang menjadi alasan kita ke masjid, hanya satu yang menjadi alasan kenapa kita harus berteman, atas nama Allah. Kalau sudah atas nama Allah, semuanya beres. Semuanya beres. Kenapa anak kita bandel? Kenapa anak kita membangkang? Mungkin kita perlu benahi. Kita sebagai ayahnya, ibu sebagai ibunya. Kalau atas nama Allah mendidik mereka, insya Allah Allah bantu. Luar biasa. Ya. Jadi jangan takut perbedaan, kuatkan semuanya karena Allah saja. Berbuat baik karena Allah saja. Bahagiakan saja istri kita, bahagiakan saja anak-anak kita, bahagiakan saja teman-teman kita, bahagiakan saja tetangga kita, bahagiakan saja siapapun yang kenal dengan kita. Biarkan diri ini dibahagiakan oleh Allah saja. Karena demi Allah, siapapun tidak akan pernah mampu membuat kita bahagia kecuali Allah. Di dalam surat Al-Fat, Pak, tahu Al-Fat? Pak Haji punya Al-Fat, Toyota. Emang ada surat Al-Fat? Ada. Surat ke 48 ya? Ya, surat ke-48. Surat apa? Surat Al-Fat. Al-Fat harganya mahal, naiknya empuk, nyaman, kursinya bisa mijit-mijit. Al-Fat ayat 4. Enggak maksudnya biar ingat saja ya. Al-Fat. Wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang senantiasa akan terus menghadirkan ketenangan dan ketentraman kepada orang-orang yang beriman. Yang tadi kalau boleh saya ulang, kuncinya satu, kita harus merdeka, tidak boleh dijajah oleh siapapun. Insya Allah kita akan menjadi pribadi-pribadi yang tenang. Tidak boleh dijajah oleh istri, tidak boleh dijajah oleh anak, tidak boleh dijajah oleh harta. Emang harta kita bisa menjajah? Bisa banget, ya, bisa. Nih Pak, ini jasad, jasad kita nih, jasad kita ini waktu di umur di kandungan ibu kita berumur 4-5 bulan Pak Haji. Wa nafakhtu ar-ruh, kemudian aku tiupkan ruh, ditiupkan. Supaya apa? Kenapa ruh ini harus punya badan? Karena mau mampir ke dunia, ya kan? Mau nggak Bapak mampir ke dunia ini tapi tidak ada raganya? Ustaz Al-Mukarram, Pak Ustaz Jafar, ada suara Pak Ustaz Jafar, tapi orangnya nggak ada. Kira-kira gimana? Oh, kabur. Kenapa ruh ini tidak langsung saja ya Allah kesurgakan? Karena memang asalnya juga dari surga. Kenapa harus ke dunia dulu? Kenapa harus lelah dulu? Kenapa harus bercucuran keringat dan air mata dulu? Kenapa harus berbuat dosa dulu? Supaya surga tidak jadi anugerah. Loh, kok surga bukan anugerah? Bukan. Anugerah itu gratis. Gratis ya Pak, anugerahnya. Anugerah itu sesuatu yang selalu didapatkan oleh
anak mama. Kenapa anak mama? Karena dari kecil sampai besar si ibunya memproteksi dia supaya tidak pernah punya masalah. Padahal masalah itu penting. Pak, suka makan nggak? Suka makan, iya. Tinggalkan makan sampai engkau punya keyakinan bahwa tidak makan itu masalah, maka kita akan makan dengan benar. Tinggalkan mandi sampai hadir di dalam diri kita bahwa tidak mandi itu masalah, sehingga kita akan mandi dengan benar, bukan rutinitas. Maaf ya, tinggalkan sholat, sampai hadir di dalam diri kita bahwa tidak sholat itu masalah, sampai nanti kita akan melaksanakan sholat secara benar, secara khusyuk. Ini enggak mau sholat, mau enggak masalah buat gue. Mau zakat, mau enggak masalah buat gue. Mau ke masjid, mau enggak masalah. Mau berbuat baik ke istri, mau enggak masalah. Islam apa namanya? Makanya Pak, sebetulnya apa itu? Sebetulnya ceramah gini nggak perlu. Yang penting temukan masalah dalam kehidupan sebanyak-banyaknya, maka kita sekaligus akan otomatis akan mencari solusinya. Jadi banyak-banyak cari masalah ya Pak, Bu, banyak-banyak cari masalah. Nah, kenapa kamu sekolah? Ya, kok nanya gitu sih? Iya, Bapak nanya kenapa kamu sekolah? Kok Bapak nanya gitu? Wah, gak punya tujuan sekolah. Tinggalkan sekolah, gak usah sekolah. Sampai hadir di dalam dirimu bahwa tidak sekolah itu masalah, sehingga kamu akan sekolah dengan benar. Kan gitu hidup ini. Temukan masalah, cari masalah, insya Allah nanti kita akan cari solusi. Itu hidup, itu Islam, bukan taklid ikut-ikutan gak ngerti, bukan. Sesungguhnya pada apapun yang dilakukan oleh orang-orang beriman, dari mulai bangun sampai tidur kembali, semuanya sedang menyelesaikan masalah. Dan masalah itu ketika menyelesaikan masalah, hadirkan Allah di dalam menyelesaikan masalah. Cuma itu kok hidup kita. Mau sukses menyelesaikan masalah atau tidak bukan urusanku, urusan Allah. Yang penting aku udah berusaha. Mau tercapai atau tidak keinginan bukan urusanku, itu urusan Allah. Karena aku sangat yakin bahwa apapun yang terjadi adalah yang terbaik. Itu masalah. Dan ini hidup, ini Islam, ya. Bukan gini. Mau ngumpet di masjid, Ustaz Haji, emang ada yang ngumpet di masjid? Banyak. Masjid dijadikan tempat sembunyi dari kemunafikan, supaya orang tidak bilang aku munafik, padahal aku munafik banget. Sembunyi dari kekikiran, aku sembunyi di masjid supaya apa? Supaya tidak menyangka orang lain bahwa aku ini kikir, padahal aku kikir banget. Sembunyi di masjid supaya aku tidak ketahuan bahwa aku ini selalu melawan durhaka kepada suami. Dan aku sembunyi di masjid. Masjid kok dijadikan tempat sembunyi? Bukan.
hadirkan masalah sampai kita sadar bahwa tidak ke masjid itu masalah, maka kita akan melangkah ke masjid. Luar biasa ya. Oke, ini jasad, ini ruh ditiupkan di usia dalam kandungan 4-5 bulan, lalu lahir ke dunia. Pak, lihat sini, ini bagian fisik jasad, ini bagian ruh. Ini fisik urusan Allah, urusan Allah ini ya. Sudah aku cukupkan. Belum Ustadz, belum Allah cukupkan. Sudah Allah cukupkan. Perkara yang membuat engkau tidak cukup, perkara yang membuat engkau pusing, perkara yang engkau membuat banyak masalah, itu bukan kecukupan dari Allah, tapi keinginan yang overlapping, keinginan yang berlebihan dari standar kecukupan. Pak, nih jasad kita urusan Allah, fisik kita urusan Allah, rumah kita, mobil kita, jabatan kita, semuanya sarana. Kenapa kamu sibuk di sini? Allah, kenapa aku sibuk di sini? Kenapa aku mempertaruhkan mati-matian untuk membela ini, sementara ruhku tidak pernah diurus? Sehingga wajar kalau suatu saat pulang kepada Allah ini menangis. Kenapa? Aku tidak pernah diurus. Masya Allah. Ini jasad, diurus jasadnya biar jasadnya sehat, biar tidak terkena corona. Pakai apa? Pakai masker, social distancing, jaga jarak, selalu cuci tangan. Fisik Pak, itu fisik. Virus yang lain lebih banyak dan lebih membuat kita menyebabkan ke neraka. Pak, angkat tangan. Ibu juga boleh. Siapa yang berani mengatakan bahwa orang yang terkena virus masuk neraka? Angkat tangan. Gak ada. Sebab Allah dan para malaikat nanti kita tidak akan pernah ditanya oleh mereka, tidak akan pernah ditanya oleh Allah, apa yang menyebabkan kamu mati? Gak bakal. Yang akan ditanya oleh Allah adalah fima kuntum, dalam keadaan bagaimana kamu mati. Jadi kalau hierarki mensikapi virus ini 3, tahapan pertama adalah mereka-mereka yang mempermasalahkan ada atau tidak si virus ini. Barangkali jangan-jangan pemerintah bohong nih, konspirasi nih, politik nih, dan lain sebagainya. Loh, kok repot loh? Ngapain repot? Ya kan? Perintahnya begitu. Ini jangan-jangan yang mati itu bukan mati corona, mati biasa. Mau kok ada corona, mau tidak, kalau mati, mati aja. Saya mau tanya, mudah-mudahan ini menghadirkan ketenangan. 7.245 yang mati di Indonesia 3 hari yang lalu. 7.425. Sekarang saya mau tanya, yang mati corona ya. Sekarang saya mau tanya, kalau tidak ada virus dia mati nggak? Mati. Kenapa mati? Ya ajalnya sampai di situ. Jangankan virus yang menyerang tidak sengaja, orang yang bunuh diri sengaja, mati sengaja, bunuh diri terus mati, udah sampai ajalnya belum? Bu, kok diam aja? Udah. Kalau dia tidak bunuh diri mati nggak? Mati, karena memang ajalnya hari itu. Perkara matinya itu, cara matinya dia yang pilih. Padahal sebetulnya kalau dia nggak milih mati bergantung diri, udah Allah beri kesempatan untuk mati baik-baik. Gitu, mati juga. Pak, nih 2 miliar. Berapa? 2 miliar lewat depan kita. Haram, tapi haram. Mau ditangkap nggak?
terserah gue. Kan gitu. Kalau saya tangkap, uang yang haram ini jadi milik aku, ya, tapi haram. Karena di lauh mahfuz sudah tercatat hari itu dia akan mendapatkan uang 2 miliar, maka apakah uang yang ini akan diambil atau nanti tunggu dari Allah yang halal? Karena apa? Kalau memang dia ditakdirkan hari itu harus dapat 2 miliar, walaupun tidak lewat yang haram ini, Allah kasih dari yang lain yang halal. Kata Allah gini, ya sudah ambil yang haram, ya udah itu. Nih, dia tidak ada catatan hari itu harus mendapat uang 2 miliar, lalu lewat di depannya haram, terus ditangkap, dapat nggak? Tidak ada catatan. Dapat nggak? Dilalahnya meleset, tapi dia sudah punya dosa karena secara mentalitas dia sudah mau ngambil, gitu. Gimana nggak tenang? Hierarki yang kedua bagi orang-orang yang mensikapi virus adalah mereka-mereka yang mempermasalahkan, ya Allah, aku bisa nggak ya menangkalnya? Tetapi di hierarki yang paling puncak, mereka-mereka yang beriman kepada Allah, mereka-mereka yang bertakwa, mereka akan mengatakan, ya Allah, terkena virus belum tentu keburukan buatku, tidak terkena virus belum tentu kebaikan buatku. Gimana nggak tenang? Tadi merdeka, tidak ada yang menjajah, yang sekarang secara sikap dan mentalitas ada Allah di dalamnya. Makanya ketika kita menyelesaikan masalah, hadirkan Allah. Jangan pernah datang kepada Allah atas nama masalah, jangan. Tapi selesaikan masalah dengan atas nama Allah. Waduh, waktunya habis, belum nyasar. Baru sedikit banyak membenahi sikap, mentalitas untuk apa? Untuk menyampaikan, untuk berdakwah. Ini bukan dakwah demi Allah, ini bukan dakwah. Dakwah itu adalah yang lebih luar biasa, yang lebih pas adalah nanti kita ngobrol. Kalau begini nanti dakwahnya nggak mantep. Kenapa? Habis ini, ya, Bu, ngantuk ya? Bapak, habis ini gini, bubar, len, apa artinya? Bubar, kelalen. Yang benar nanti kita ngopi di rumah Pak Ustadz Jafar. Ya, itu dakwah yang sebenarnya. Bagaimana kabarmu? Bagaimana istrimu? Bagaimana suamimu? Bagaimana anak-anakmu? Bagaimana pekerjaanmu? Bagaimana rezekimu? Bagaimana keluargamu? Bagaimana orang tuamu? Bagaimana? Semua ditanya dan dihabit, diurus di sana, di dalam sebuah persahabatan. Itu sebetulnya yang menjadi dakwah. Ini mah apaan? Walaupun jasnya bagus, sorbannya tebal, ada di YouTube, so ustad gitu, bohong. Jangan-jangan hanya pengen dibilang, ustad keren, jadi pakai jas. Jangan-jangan hanya pengen dapat amplop. Jangan-jangan ingin dihargai, jangan-jangan ingin dihormati, jangan-jangan karena ingin diciumi tangannya dan lain sebagainya. Enggak, dakwah sebetulnya yang paling benar adalah mari bicara tentang masalah kita dan hadirkan Allah di dalamnya. Insyaallah ya. Sebetulnya masih panjang. Mudah-mudahan nanti di lain waktu kesempatan kita bisa bertemu lagi untuk menyelesaikan masalah ini. Hanya baru mukaddimah, hanya baru mendobrak, broker, ya, supaya kita bisa melangkah selanjutnya lebih baik dan menghantarkan diri dan keluarga kita menuju ridha Allah Subhanahu
wa ta'ala. Terakhir, Bapak Ibu, dengan ridha Allah, jangankan kaya rayanya, miskinnya indah. Dengan ridha Allah, jangankan tidak terkena virusnya, terkena virus pun bahagia. Dengan ridha Allah, jangankan panjang umurnya, mati hari ini pun adalah kebahagiaan bagi orang-orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat berjuang, ini bukan dakwah, tapi hanya menyuruh kita untuk melanjutkan dakwah. Nanti dibuka di rumah surat tadi 16.125 ya. Nanti dibuka juga efek dakwah itu adalah surat Al-Hajj 22 ayat 78. Berapa? 2278. 16.125 dan 2278 insyaallah. Sudah siang? Ibu ada pertanyaan? Boleh, Ibu juga udah mau pulang ya Bu ya. Barangkali ada pertanyaan? Syukron alal ihtimam, terima kasih untuk perhatiannya. Wa syukron ala adami soal, dan terima kasih untuk tidak ada pertanyaan. Mari tutup Haji dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.